Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ripka, kelas A4 Keperawatan dengan NIM 2214201150, semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan nama dosen Encik Jilitoar Eskep Mkes dengan judul topik Sistem Informasi Keperawatan tentang DBD. Saya adalah mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasannya. Sistem Informasi Keperawatan tentang demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Sistem informasi keperawatan memiliki peran penting dalam membantu penanganan pasien DBD, seperti melacak riwayat pasien dan memberikan perawatan yang tepat. Ruang lingkup demam berdarah. Definisi, demam berdarah merupakan penyakit yang menyerang sistem peredaran darah dan merusak organ-organ penting dalam tubuh. Yang kedua, tanda dan gejala. Demam, sakit kepala, nyeri di daerah belakang mata, nyeri sendi, dan munculnya bintik merah pada kulit. Yang ketiga, penanganan. Menjaga kesehatan tubuh, menghindari gigitan nyamuk, dan memberikan perawatan yang tepat pada pasien. Penyebab demam berdarah. Yang pertama, virus dengue. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, faktor lingkungan. Daerah dengan sanitasi yang buruk dan genangan air menjadi lingkungan ideal bagi perkembangbiakan nyamuk penyebab demam berdarah. Yang ketiga, faktor genetik. Beberapa orang mungkin lebih rentan terhadap infeksi dan gejala yang lebih parah karena faktor genetik. Gejala demam berdarah. Yang pertama, demam tinggi. Demam berdarah sering ditandai dengan demam tinggi yang tiba-tiba dan berlangsung selama beberapa hari. Yang kedua, sakit kepala berat. Sakit kepala yang parah dan tak tertahankan adalah salah satu gejala umum demam berdarah. Yang ketiga, nyeri sendi. Penderita demam berdarah sering merasakan nyeri hebat pada sendi-sendi. Yang keempat, pendarahan. Pendarahan mulut, hidung, atau gusi juga bisa terjadi pada kasus demam berdarah yang parah. Pencegahan demam berdarah. Yang pertama, pakai penolak nyamuk. Dengan menggunakan repelen atau lotion yang mengandung DEET, Anda dapat mengurangi resiko terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, usir genangan air. Mengurus lingkungan rumah dengan menguras genangan air dan membersihkan bak penampungan air dapat mengurangi resiko berkembangnya populasi nyamuk penyebab demam berdarah. Diagnosis demam berdarah. Yang pertama, analisis darah. Diagnosis demam berdarah dapat dilakukan dengan memeriksa darah pasien untuk mendeteksi adanya virus dengue atau antibodi yang diproduksi untuk melawan virus. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Dokter dapat melakukan pemeriksaan fisik termasuk mengukur suhu tubuh, memeriksa tekanan darah, dan memeriksa gejala-gejala klinis. Riwayat penyakit. Riwayat perjalanan dan gejala-gejala yang dialami pasien dapat membantu dokter dalam mendiagnosis demam berdarah. Yang keempat, tes serologi. Pemeriksaan serologi dapat dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang diproduksi oleh tubuh dalam merespons infeksi virus dengue. Pengobatan demam berdarah. Yang pertama, istirahat dan minum banyak air. Pada kebanyakan kasus, perawatan demam berdarah melibatkan istirahat yang cukup dan mencukupi cairan tubuh melalui konsumsi air, jus, dan kaldu. Yang kedua, pengobatan gejala. Dokter dapat meresepkan obat pereda demam dan nyeri seperti paracetamol serta mengobati gejala-gejala lain yang mungkin timbul. Yang ketiga, perawatan medis terintegrasi. Pasien dengan demam berdarah yang parah membutuhkan perawatan medis dengan pengawasan intensif untuk mencegah dan mengatasi komplikasi yang mungkin terjadi. Komplikasi demam berdarah. DBD yang tidak mendapat penanganan medis setelah muncul gejala yang serius berpotensi menyebabkan komplikasi. Salah satunya adalah kerusakan pembuluh darah dan kelenjar getah bening yang memicu terjadinya perdarahan.
Kondisi ini ditandai dengan mimisan, gusi berdarah, dan memar berwarna keunguan yang muncul tiba-tiba. Lambat laun, pendarahan menyebabkan syok akibat tekanan darah yang menurun drastis dalam waktu singkat, disebut dengan Dengue Shock Syndrome atau DSS. Sistem Informasi Keperawatan dalam penanganan DBD. Sistem Informasi Keperawatan atau SISVOK adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu perawat profesional kesehatan, manajemen pelayanan kesehatan dalam pengelolaan dan pemantauan informasi pasien, perawatan kesehatan, dan berbagai proses administratif dalam konteks pelayanan perawatan kesehatan. Fungsi sistem informasi keperawatan dalam penanganan pasien DBD. Yang pertama, memantau riwayat pasien. Sistem informasi keperawatan membantu para perawat untuk melacak sistem pasien seperti riwayat kesehatan, pengobatan sebelumnya, dan keterampilan pasien dalam menjaga kesehatan. Yang kedua, mempercepat identifikasi. Dengan mengelola informasi tentang pasien, sistem dapat membantu mendiagnosis dan memberi perawatan lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, memastikan konsistensi perawatan. Sistem dapat melacak resep dan perawatan pasien untuk memastikan konsistensi dalam perawatan pasien. Rancangan Sistem Informasi Keperawatan DBD. Yang pertama, Sistem Informasi Keperawatan DBD harus memiliki database pusat yang diakses oleh tim medis dan perawat untuk memastikan konsistensi informasi dan memungkinkan kolaborasi dalam pengelolaan pasien. Yang kedua, sistem juga harus memiliki aplikasi mobile untuk memungkinkan perawat mengakses dan memperbarui data pasien secara real time, bahkan saat mereka sedang berada di lapangan. Dashboard dan laporan otomatis harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan tim medis dan perawat untuk memudahkan pemantauan informasi dan pengambilan keputusan. Pengembangan sistem informasi keperawatan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, desain. Yang keempat, pengembangan. Yang kelima, pengujian. Yang keenam, implementasi. Yang ketujuh, evaluasi dan pemeliharaan. Yang kedelapan, pengukuran kinerja. Yang kesembilan, penggunaan sistem. Dan yang kesepuluh, pengembangan lanjutan. Hasil dan dampak implementasi dalam penanganan kasus DBD. Hasil implementasi. Yang pertama, peningkatan akses informasi. Yang kedua, pencatatan data yang akurat. Yang ketiga, pemantauan pasien yang lebih baik. Yang keempat, pelaporan epidemiologi yang cepat. Yang kelima, peningkatan efisiensi proses. Dampak implementasinya. Yang pertama, peningkatan kualitas perawatan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan keselamatan pasien. Yang keempat, efisiensi biaya. Yang kelima, perbaikan pelaporan dan pengendalian epidemiologi. Kesimpulan, DBD adalah penyakit serius yang memerlukan perawatan yang cermat dan tepat waktu untuk mengurangi risiko komplikasi dan kematian. Sistem informasi keperawatan telah terbukti menjadi alat yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas perawatan pasien DBD. Penerapan sistem ini dapat memberikan hasil positif dalam bentuk akses informasi yang lebih baik, pemantauan pasien yang efektif, dan efisiensi proses perawatan. Dampak dari implementasi sistem informasi keperawatan dalam penanganan DBD adalah meningkatkan kualitas perawatan, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan keselamatan pasien, dan efisiensi biaya jangka panjang. Hal ini juga berkontribusi pada pengendalian epidemiologi kasus DBD. Demikian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo teman-teman, shalom. Buat kalian yang masih bingung untuk pilih fakultas yang mana, kepikiran biaya mahal, jaraknya cukup jauh, tenang, saya punya solusi nih. Jawabannya Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa harus memilih UNPI? Jawabannya adalah karena terakreditasi B dan juga memiliki 6 fakultas. Banyak bukan? Nah, salah satunya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse.
serta Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Yang ketiga, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kelima, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil dan Prodi Elektro. Serta Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung di Unpi Manado. Ditunggu ya.